Ya, saya rasa memang hak seseorang ya untuk melakukan upaya hukum untuk menggugat, khususnya Lisa untuk menggugat Pak RK dalam rangka kapasitas adalah PMH ya, perbuatan melawan hukum. Nah, di dalam proses persidangan ini kan memang biasanya perjalanannya agak panjang ya. Antara lain bahwa ketika proses sidang sebelum berlanjut, maka akan diajak untuk mediasi dulu. Nah, ketika mediasi ini kan para pihak harus hadir, prinsipal ya yang hadir. Nah, ketika prinsipal tidak hadir, maka diundur sekali, dua kali. Tetapi ketika memang prinsipal tidak hadir, maka ada nanti dari hakim mediator. Biasanya kan ketika misalnya majelis akan memanggil para pihak atau kuasa hukum, apakah setuju atau sepakat lah untuk menunjuk hakim mediator. Nah, ketika hakim mediator ini sudah ditunjuk dan sebagainya, maka para pihak dipanggil untuk apakah jalan mediasi ada nggak. Tapi ketika memang nanti prinsipal nggak hadir, itu tergantung kompetensinya majelis. Apakah perkara ini lanjut atau perkara ini tidak lanjut kan gitu. Tapi biasanya sih perkara ini lanjut. Nah, setelah Isa menggugat perdata Pak RK, berapa kemudian Pak RK melaporkan Isa ke Baris Krim Mabes Iya. terkait pencemaran nama baik Iya. Undang-Undang UTE. Menurut Abang sendiri gimana langkah dari Pak RK sehingga agak terlambat ya atau masih bisa mengcounter berita-berita? Ya, ini kan domainnya beda. Domain perdata dan domain pidana. Ketika domain pidananya ada uh, pencemaran nama baiknya atau boleh dibilang ada pasal fitnah, di mana sebagai untuk melaporkan undang-undang ITE ini ada payungnya kan. Undang ITE ini kan ada payung hukumnya yaitu pasal undang-undang yang baru ya, pasal 27 kan, ayat 3, Undang 1 2024. Bahwa ketika merasa bahwa namanya tercemar, lalu diberitakan dia kalayak ketika ini dibaca orang, lalu ada unsur-unsur fitnah, ya dia kan punya hak dong untuk meminta keadilan. Tapi pertanyaannya juga dari proses itu kan proses lagi kan, proses klarifikasi, penyelidikan, penyidikan, proses panjang juga, termasuk proses perdata tadi kan, panjang juga. Nah, artinya bahwa masing-masing mempunyai upaya hukum dan mempunyai meminta perlindungan hukum. Nah, sekarang pertanyaannya apakah mana yang lebih cepat? Kan itu ya. Pasti pertanyaan netizen dan lain-lain. Kalau menurut saya, masing-masing punya hak untuk melakukan upaya-upaya hukum. Nah, Isa sudah siap 100% untuk sidang perdana nanti 19 Mei nanti dia untuk hadir, dan kalaupun Pak RK tidak hadir ini kan pasti ada anggapan netizen, wah kenapa nih hadir, ada apa ini ya, berarti bisa yang benar atau gimana? Ya, karena gini, ketika memang kehadiran mediasi ini sebagai salah satu kewajiban, prinsip harus hadir. Kalau Pak RK tidak hadir dianggap tidak serius atau tidak berani menghadapi proses persoalannya. Tetapi kita lihat sendiri bahwa ini kompetensi pengadilan. Apakah majelis melanjutkan atau tidak? Kita lihat nanti. Nah, terkait Revalina itu yang mengaku sebagai ayah biologis dari Cia itu serius dari anak Isa, yang bisa mengaku itu adalah bisa mengaku dia tidak mengenal banget, tapi dia tahu nama, tahu lah, tahu Nio, panggilannya Nio. Dia pernah di DM oleh Revalina tersebut lewat IG-nya, yang ibaratnya kayak ada pengancaman kayak marah-marah gitu, dan bisa mengaku lah, kayaknya nggak tahu kenal kamu kenapa saya lagi pas naik di atas atau tiba-tiba muncul gitu kan, pas mengaku kamu dibayar atau gimana sih, atau gimana dari oknum pihak dari Pak Abang sendiri gimana? Ya begini, seseorang itu kan orang punya dalil harus punya bukti. Kalau memang merasa dia sebagai orang tua biologisnya, dia harus punya bukti yang faktual. Menurut saya segini sih sebenarnya, yang langkah pertama kalau saya saran ya, proses DNA ini paling penting. Hukumnya fardu.
Artinya biar biasanya nggak kemana-mana. Ketika nanti persoalannya mengaku atau tidak mengaku urusan belakangan. Tapi kalau DNA ini tidak ada kepastian hukum, akhirnya jadi sumir. Dia mengaku, ntar dia ngaku lagi. Jadi kita nggak tahu ya mana yang ada kepastian hukumnya. Nah sebaiknya ketika sudah tes DNA, lalu adanya sanggahan silakan saja. Nah itu harus dibuktikan. Nah di situ baru ada proses gugatan. Jadi kalau gugatan dahulu DNA-nya belum jalan, ini bingung kita. Kan gitu ya. Bang, tapi dari Lisa sendiri bilang dia tidak terlalu dekat dengan Mio itu Repolino. Terus dia mengaku saat dia lagi naik, lagi banyak endorse di mana-mana. Ini apakah dia emang numpang pansos di sini atau ada pihak dari Pak RK yang menyuruh, dan bisa ibaratnya meyakinkan ke Repolino kalau kamu benar, kesaksian kamu benar ya buktikan, tapi kalau kamu sesuatu palsu siap-siap jadi saksi bang sama Pak RK sendiri untuk nanti di baris krim nanti akan, tapi dia belum dipanggil bang dari misalnya pihak dari pihak baris krim. Iya, bagaimanapun juga kesaksiannya yang mengaku bapak biologisnya dari anaknya Lisa ini harus memang diverifikasi. Pertanyaannya adalah ketika dia mengaku lalu disebarkan di muka umum, disampaikan, maka ada akibat hukum. Pasti dong, kalau tiba-tiba ini fitnah, akibat hukum pasti ada. Nah, kalau sudah ada akibat hukum pasti ada upayanya kan hukumnya, yaitu dengan pasal fitnah, lalu pasal pencemaran nama baik, dan mungkin lapor balik kan gitu kan. Ini yang harus hati-hati. Yang tadi abang bilang terkait harus tesnya itu fardu hukumnya, bisa sudah siap 100% yang di tesnya, tapi dari KPRK cuma berkuar-kuar mengatakan siap tesnya, tapi belum ada actionnya. Tapi bisa bilang ya ini kan sesuai jalur hukum bang ya, itu harus sesuai aturan hukum. Kalau tesnya gimana kan? Ya pokoknya gini, kalau bagaimanapun juga untuk mencapai posisi legal standing, menurut saya tes DNA itu paling pertama sih, menentukan posisi hukum dulu. Kita mau bicara posisi hukum, nggak ada yang jelas ini. Terus satu sisi mengatakan ada pencemaran, satu sisi ada upaya perbuatan melawan hukum. Nah, ketika kepastian hukumnya jelas, yang satu mengatakan memang ada anak katanya, tapi satu sisi, oh saya nggak pernah merasa gitu kan. Terus yang membuktikan apa, ada atau tidaknya. Nah tadi. Bang, terakhir, kalau anak di luar pernikahan itu saya kira hak waris gak sih bang kalau di dalam hukum Islam? Kalau di dalam hukum Islam sendiri, berdasarkan Mahkamah Konstitusi, tetap dia mendapatkan waris dari bapaknya. Apabila anak itu memang didaftarkan dan diakui. Pertanyaannya, aku tidak diakui apabila ada bukti faktual bahwa itu memang anak biologisnya, itu ada hak waris. Wajib. Walaupun itu nikah siri, walaupun nikah apa. Kecuali anak zina. Anak zina yang tidak tahu bapaknya. Bang, terakhir, menurut abang sendiri langkah apa sih biar polemik ini tidak menjalar kemana-mana, apalagi ada berita juga yang mengatakan ada info ayah biologis dari CA ya, anak Lisa itu bukan dari Ferdinand, bukan juga PRK. Ini gimana, semakin bola liar semakin ini gimana? Ya kalau kita lihat di sini kan ada isu yang diangkat ya. Isu yang diangkat ini apakah ada kepentingan politik, ada kepentingan memang untuk pengalihan isu. Nah, pertanyaannya kalau mereka masing-masing tidak mau berani mengajukan secara aklamasi untuk mencapai posisi legal standing, wajib diduga. Apakah ini ada permainan-permainan? Karena kan laporan pidana kan nggak bisa juga kalau tidak ada kepastian, artinya pencemaran nama baik, lalu perdatanya tidak ada putusan hukum. Pidana tidak akan lahir kalau putusan perdatanya masih berjalan. Kita ada surat edaran Mahkamah Agung. Apabila perdata pidananya sama,
maka perdatanya dahulu ya harus diposisikan sampai ingkrah. Itu yang paling penting.